Bapak dan Ibu sekalian, saya di sini ingin menjelaskan mengenai apa sebenarnya rokok ilegal itu. Oke, next. Nah, sebelum itu materi di sini yaitu ada pengetahuan cukai itu apa sebenarnya, dan yang kedua ada rokok ilegal itu seperti apa, dan yang ketiga tata cara mengidentifikasi kita cukai palsu itu sebenarnya seperti gimana, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut pelanggaran terhadap rokok ilegal tersebut itu bagaimana. Setelah kita temukan, setelah kita lakukan penindakan, itu tindak lanjutnya seperti apa. Nah, definisi cukai itu seperti gimana sih? Bisa dilihat pada slide. Yaitu cukai itu sebagai pungutan negara untuk mengendalikan barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya yang perlu dikendalikan. Yang kedua, peredaran yang perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Dan yang terakhir, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Oke. Nah, pada slide berikutnya yaitu kontribusi cukai bagi negara. Dapat dilihat dalam slide yaitu penerimaan cukai dalam triliun dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terdapat peningkatan yang kurvanya menaik terus lah. Jadi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dan di samping kanannya yaitu kita bisa lihat penerimaan cukai dibanding dengan penerimaan perpajakan total. Nah, komposisinya seperti itu. Dari 11,39%, 10,47%, 11,13% dan seterusnya dari tahun 2017, 2018 sampai tahun 2021. Oke, yaitu yang selanjutnya itu penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Digunakan sebagai apa sih dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini? Yaitu digunakan sebagai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai ilegal, digunakan sebagai hal seperti itu. Oke, next mas. Nah, nilai cukai itu seperti apa sih? Nah, kita ambil contoh yaitu satu bungkus rokok kita beli dengan harga sebesar 40.000. Sebenarnya seperti apa sih komponen dari harga 40.000 itu terdiri dari apa saja? Ya, yang pertama itu dari untuk cukai sendiri ada 18.000 dari 40.000 itu, dan komposisi selanjutnya yaitu sekitar 22.000 berarti ya. Itu dari bahan baku untuk pembuatan rokok, biaya produksi dan lain-lainnya. Dan cukai yaitu penanggung jawab dari cukai tersebut yaitu dari pabrik. Penanggung jawab atas cukai tersebut adalah pabrik. Dan konsumen akhir seperti saya, kebetulan saya merokok dan bapak-bapak di sini mungkin semua juga merokok, yaitu beban cukai yang sebenarnya itu ditanggung oleh para konsumen. Sebenarnya seperti ini. Itu bisa di next. Oke. Permisi ya bapak-bapak. Siapa yang paling dirugikan dengan adanya rokok ilegal? Sebenarnya yang paling dirugikan dengan adanya rokok ilegal yaitu bukan dari pabriknya sendiri. Sebenarnya kita semua selaku masyarakat yang menikmati cukai itu. Nah, jadi penerimaan cukai itu nanti kita setorkan sebagai penerimaan negara yang ujung-ujungnya nanti untuk pembangunan infrastruktur negara dan pembangunan ekonomi negara dan sebangsanya lah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi yang paling dirugikan sebenarnya kita sendiri sebagai konsumen, sebagai masyarakat pada umumnya apabila ada rokok ilegal di sekitar kita. Oke, next. Oke, next lagi. Nah, rokok ilegal itu seperti apa sih? Jadi rokok ilegal itu ada bermacam-macam jenisnya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu atau abang-abang dan kakak-kakak di pers sekalian sudah sering mengetahui rokok ilegal seperti apa. Di sini saya ingin menjelaskan kembali dan mengingatkan kembali, refreshment lah. Barang kena cukai atau rokok ilegal itu seperti apa sih? Nah, di sini. Rokok ilegal yaitu rokok yang diproduksi tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai. Nah, contohnya rokok diproduksi tanpa izin, tanpa NPWKC.
yang mungkin abang-abang semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua sering menemukan, dapat informasi dari masyarakat, dari tetangga, dari saudara. Ada pabrikan rumahan yang sering didengar, ya, pabrikan rumahan yang memproduksi rokok tanpa memiliki izin. Nah, itu termasuk rokok ilegal. Dan yang kedua dibagi lagi, jadi yang dipasarkan tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai. Dan ini lumayan banyak terjadi di Indonesia. Nggak hanya di Sidoarjo aja, di Indonesia, di seluruh Indonesia sering kita temukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menyampaikan materi itu ya, udah siap ya. Saya harap teman-teman media yang ngerti semua apa sih rokok ilegal ini. Kabupaten Sidoarjo dapat 2 sumber dari bagi hasil ini. Menyenangkan tahu semua, rokok dikenakan 2 macam, ada satu pajak, satu cukai. Kita pajak dapat 24 miliar, itu diaudit oleh BPKAD. Untuk cukai DBHC HT itu kita dapat terakhir dapat 25 miliar 2022. Kita koordinasi kemarin 24, kemarin ada surat dari Menteri Keuangan, ada tambahan 900, jadi dapat 25 miliar tambah silpa jadi 28. Kenapa kita cuma ada 28? Penerimaan negara dari cukai ini 200 triliun. 200 triliun ya. Kita 2%-nya dari itu. Jawa Timur dapat 4 triliun ya, 4 triliun, Kabupaten Sidoarjo dapat 25 miliar. Alhamdulillah kita sudah koordinasi dengan OPD terkait, siapa-siapa yang menerima. Kita 25, kita alokasikan 2022 ini. Panjenengan tahu sendiri aturan cukai ini, PMK, aturan Menteri Keuangan tahun 2015 berbeda tahun yang kemarin. Tiap tahun berubah. Sehingga kita yang di bawahin yang kelimpungan. Hari ini perekonomian yang mengalokasikan. Besoknya Kominfo. Untuk 2023 koordinator kita masuk di Bapeda. Ini Kominfo pun nantinya tak bisa mensosialisasikan kayak begini. Masuk di Satpol PP itu berubah terus. Kita yang di bawah ini. Tapi alhamdulillah kemarin kita sudah bertemu dengan provinsi, kabupaten kota se-Jawa Timur, seyogjanya kalau sosialisasi itu masuk di Kominfo. Kita sudah kirim surat ke Mendagri, SIPT-nya sudah berubah. Kalau kita memaksakan diri, kita alokasikan di OPD kita, sudah tidak ada di orangnya itu. Maksudnya, moga-moga Kominfo lagi nanti yang mengalokasikan sosialisasi dan lain-lain. Ini masih kita kirim surat juga. OPD mana yang menerima? Pak Sakat mau berita aja. Ini Bapak-Bapak, 28 miliar ini kita bagi-bagi. Panjenengan bisa simak. Nanti biar tahu mana sih yang mengalokasikan dengan bagian perekonomian 7 miliar. Ya, ini kayaknya yang paling penting nih di detailin sama rekan-rekan pers gitu ya. Salah satu bentuk transparansi begitu. Ya, moga-moga bisa membantu teman-teman semua. Bagian perekonomian terbesar 7 miliar selain 12 miliar untuk kerja. Iya. Kelihatannya banyak. Terlihatnya banyak. Kita cuma dapat 200 berapa ya? Yang 7 miliar itu untuk BLT, bantuan langsung tunai setahun yang diperuntukkan untuk karyawan rokok. Alhamdulillah kemarin sudah kita alokasikan 3.030 yang per hak. Kita sudah sampai kemarin bulan kedua ini sudah kemarin baru cair. Ini kita alokasikan semua, tinggal 50%. Untuk yang BLT ini masih untuk buruh rokok ya Pak ya? Masih buruh. Untuk PMK yang terbaru masih di buruh rokok lingkupnya? Buruh rokok yang berKTP Sidoarjo. Oh, buruh rokok yang berKTP Sidoarjo, baik. Kita sudah koordinasikan bagaimana yang selain berKTP Sidoarjo janjinya difasilitasi oleh provinsi. Buruh rokok yang bekerja di Sidoarjo tapi berKTP lain, umpama Mojokerto nanti di fasilitasi provinsi. Itu yang pertama. Kita alokasikan yang berKTP Sidoarjo.
itu kita tidak memandang. Alhamdulillah kemarin security cleaning service dapat yang tahun 2021 di PMK-nya belum dapat. Ya. Ada perkembangan yang kurang, akhirnya yang selain karyawan tapi termasuk guru rokok, bukan produksi, masih dapat alhamdulillah. Jadi kita kemarin sudah habis 5 miliar, 3 miliar, 4 miliar, tinggal 2 kali lagi PLC. Selamat pagi menjelang siang, Pak Yudo, Pak Erwin, Mbak Anita, teman-teman media. Perkenalkan, saya Novem dari Arek TV, Pak. Saya mau bertanya ke Pak Erwin mungkin ini ya, terkait dengan pita cukai. Kebetulan kita juga kerjasama dengan beberapa perusahaan home industri rokok juga. Mungkin keluhan di lapangan tuh ada yang membutuhkan pita cukai yang lebih terkait dengan SKM dan SKT kan dipisah antara mesin sama tangan. Jadinya mungkin di tempatnya dia itu produksi tangannya itu banyak, cuma dikasih jatah kurang dari yang diminta. Mungkin nanti solusinya seperti apa. Jadinya saya kepengen menjembatani supaya mereka itu tidak kucing-kucingan nanti sama ya, gimana kita sampaikan aja ke Bea Cukai. Jadinya solusinya seperti apa mungkin bisa disampaikan. Kalau memang kekurangan nanti mintanya prosedurnya seperti apa untuk menambah, seperti itu Pak Erwin. Mungkin bisa dijembatani. Kalau memang itu kan saya sampaikan ke beberapa teman-teman pengusaha home industri rokok di salah satunya Tanggulangin. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan untuk Pak Erwin sama Pak Yuda. Saya Siska dari Warta Digital ID. Untuk Pak Erwin tadi kan jenengan mengatakan bahwa ada pergeseran untuk rokok ilegal dari yang tradisional, konvensional ke e-commerce. Kalau boleh datanya Pak, ini ada peningkatan berapa dari tahun kemarin sampai tahun ini? Terus yang untuk e-commerce ini kan sudah ada tadi digital forensik ya. Itu bagaimana cara kerja digital forensik itu bisa mendeteksi gitu loh adanya pelanggaran itu ya, yang melalui era digital saat ini. Itu kan sesuai dengan era saat ini, jadi mereka pun juga sepertinya mengikuti zaman ya Pak. Itu mungkin bisa dijelaskan seperti apa. Yang kedua untuk Pak Yudo, untuk BLT khusus buruh rokok dari yang dana 7M tadi sudah 50% ya Pak. Ini kalau betul 50% itu berapa orangnya dan nominalnya berapa? Mungkin juga apa kualifikasi penerima BLT itu sendiri. Sekian, matur nuwun. Saya mau menanyakan kepada Pak Erwin, Pak, gimana sih kalau hukumnya? Kan kalau di kalangan anak muda seperti saya dan teman-teman bapak-bapak sekalian yang masih muda, ini kan lagi tren tingwe, rokok tingwe, rokok minting diri itu. Nah, hukumnya gimana? Hukumnya menurut Bea Cukai itu seperti apa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan Bang Noven. Iya, Mas Noven. Ya, Bang Noven. Sebelumnya salam kenal dulu Bang. Saya Erwin. Jadi Pita Cukai ada home industri nih, dengan kapasitas produksinya yang berlebih. Jadi ingin Pita Cukainya ingin nambah terus karena stok Pita Cukai teman-teman home industri tadi itu terbatas gitu kan. Ya, jadi gini. Di kantor kami ada mekanisme namanya P3C. P3C itu pemesanan dan penyediaan Pita Cukai. Dan pada saat P3C itu secara teknisnya itu kita memberikan pesanan sesuai dengan yang diminta oleh para pengguna jasa tersebut gitu. Jadi tapi kita memberikan itu harus berdasarkan analisa kita juga. Jadi harus dilihat dari 2 bulan terakhir P3C-nya berapa, itu nanti ada hitungannya tersendiri, batas minimalnya berapa. Apabila ingin menambah, itu nggak bisa langsung banyak, itu sebenarnya bisa. Ingin menambah kapasitas Pita Cukai sebenarnya bisa Pak Bang, jadi gitu. Tetapi nggak bisa langsung bulan ini produksinya naik, langsung bulan depan kita langsung ambil jadi banyak, pesan Pita Cukai banyak, itu nggak bisa. Jadi harus bertahap. Tapi insya Allah seiring berjalannya waktu, kalau ingin menambah kapasitas produksi dan dengan pemasakan Pita Cukai yang asli dari kantor kami, ya harusnya itu bisa. Jadi setiap bulannya kalau bisa pemesanan Pita Cukai, pengambilan Pita Cukainya ditambah.
Iya. Nah untuk pemesanan berarti kan mekanismenya adalah solusinya Mas Noven P3C gitu ya. Nah lewat P3C. Nah untuk tadi sempat disampaikan juga nih sama Pak Erwin bahwasanya harus ada analisa terlebih dahulu gitu. Ada dasarnya analisa dari bea cukai gitu kan. Nah untuk permohonan analisa berarti step pertama adalah ke bea cukai untuk permohonan analisa begitu. Bukan seperti itu. Jadi analisa tersebut kita teliti sendiri dari pihak pegawai kita. Jadi kita lihat dari berdasarkan pengambilan 2 bulan terakhir. Yeah. Misalnya bulan Januari kemarin, teman dari Bang Nopen ngambil sebanyak 1 rim. Yeah. Terus bulan kedua udah ngambil 2 rim. Bulan ketiganya kita track lagi, ternyata langsung ngambil jadi 10 rim. Kan ini nggak mungkin. Jadi kita juga melihat kapasitas produksi dari teman-teman kita. Berarti tetap dasar penerbitan bea cukainya adalah dasar analisa dari bea cukai begitu kan? Jadi kalau misalkan memang sekarang kapasitasnya cuma 200, misalkan langsung order 10 juga nggak bisa ternyata. Berarti harus ada analisa gitu bertahap, ya? jadi bertahap. Iya. Oke, solusinya P3C dan bertahap Mas Noven. Oke, lanjut ke Mbak Siska nih dari Warta Digital gitu ya. Nah ini menanyakan terkait yang tadi sempat disampaikan terkait progresnya perubahan modus gitu ya, yang digitalisasi gitu, yang sudah beralih ke e-commerce. Nah itu prosentasenya sebenarnya ada nggak datanya Pak Erwin? Prosentase yang sekarang nih yang sudah ditangkap itu lewat e-commerce itu berapa persen gitu ya? Terus yang kedua sebenarnya bagaimana cara kerjanya digital forensik ini gitu? Mungkin di highlight aja, nggak apa-apa, di spill gitu boleh. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Ibu Siska atau Kak Siska. Salam kenal sebelumnya. Jadi seperti ini, pergeseran dari yang tradisional ke konvensional itu sebenarnya udah dari tahun 2020 akhir. Tapi itu kita masih dalam pengembangan bagaimana cara mengetahui, kita nge-track dari e-commerce itu gimana sih caranya sebenarnya. Baru kita bisa menindaklanjuti secara firm, secara kita yakin kita ini pasti bisa kita tidak lanjuti, yaitu pada tahun 2021 kemarin. Sampai sekarang itu dan masih berjalan. Ada istilahnya di tim digital forensik kami itu dengan teknik crawling. Jadi crawling kita mendata. Ini saya spill aja, nggak bisa saya sampaikan secara detailnya seperti apa. Jadi teknik kami itu ya kita memantau e-commerce, boleh sebut merek mungkin. Iya. Jadi seperti kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, kita bisa melakukan analisa dari berbagai macam e-commerce tersebut. Untuk masalah teknisnya mohon maaf ya, kita nggak bisa lebih detail lagi, mungkin bisa tanya-tanya ke kantor. Ya intinya kurang lebihnya adalah tracing begitu ya, dari e-commerce juga begitu. Berarti harusnya ada kerjasama dong berarti dari ke pihak e-commerce juga ya, harusnya. Untuk tracing ya. Ya, kurang lebih begitu Mbak Siska. Oh, prosentase kenaikannya, betul. Prosentase kenaikannya, kalau ini dari mohon izin ya Bang sama Kakak. Kalau persentase dari jumlah tangkapan, jumlah penindakan yang berasal dari e-commerce, dengan jumlah penindakan kami secara keseluruhan, kalau bisa saya itu sekitar ya hampir 60-70% dari e-commerce yang tahun 2022 ya. Dari tahun ini atau tahun kemarin? Tahun ini. Dari bulan Januari sampai bulan Juni kemarin. TW1 60 sampai 1. Iya, 60 sampai 70% itu berasal dari e-commerce. Berarti luar biasa ya sebenarnya transaksinya ini. Dengan jumlah pengiriman sebenarnya kecil gitu. Tapi justru yang kecil itu akhirnya banyak. Iya. Begitu kita tahu, kita sadar hasil crawling tadi ternyata banyak banget ya. Pelanggaran juga lumayan banget, banyak sekali Pak itu. Nah iya, misalkan satu kasus bisa hukumnya gimana nih? Kena pasal kayak 50, 54, 55, 56 atau pasnya berapa gitu? Boleh nanti di spill aja nggak apa-apa. Jadi kalau tingwe itu sebenarnya menyalahi jika, tidak menyalahi jika seperti apa gitu. Mungkin bisa di spill Pak Erwin. Assalamualaikum Bang Fajar, salam kenal. Tren rokok tingwe ya, linting tingwe kata orang Sidoarjo. Nah, jadi rokok tingwe ini selama tembakau itu yang biasanya tis, kalau kita nyebutnya tembakau iris ya. Tembakau iris itu pada kemasannya itu juga ada pita cukainya sebenarnya Bang. Jadi selama tembakonya tadi itu udah ada pita cukainya, itu sebenarnya sudah legal, sudah dikenakan cukai dan dibebankan pada konsumen air seperti kita semua, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi asumsinya kalau tingwe itu yang penting
tembakaunya itu tadi sudah legal, itu tidak masalah. Yang tidak boleh atau ilegal tadi yang tembakaunya masih belum ada punya sendiri gitu. Linting dewe kalau diperjualbelikan juga boleh? Tidak boleh. Nggak boleh. Nah itu berarti linting dewe, tapi kalau jika diperjualbelikan, diubah kemasannya juga nggak boleh. Ya. Kalau diperjualbelikan nanti bukan tingwe, jadi apa tuh? tingdol.